dunia kaum menyimpang, umumnya ada 3 istilah yang mereka gunakan sebagai cara mengidentifikasi siapa dirinya. Pertama, jenis kelamin saat lahir. Ini adalah jenis kelamin biologis yang ditetapkan berdasarkan kondisi fisik ketika seseorang dilahirkan, yaitu laki-laki atau perempuan. Kedua, identitas gender, yaitu bagaimana seseorang mendefinisikan dirinya. Ada yang merasa cocok dengan jenis kelaminnya saat lahir, ada pula yang merasa tidak cocok dengan jenis kelaminnya sendiri saat mulai tumbuh dewasa. Dan inilah yang menunjukkan ciri-ciri orang yang layak dilaknat. Ini sama saja mereka menganggap Allah itu salah menciptakan dia sebagai laki-laki, padahal dia lebih suka kalau jadi perempuan sejak lahir, ataupun sebaliknya. Makanya, jangan kaget kalau mereka-mereka ini pada akhirnya banyak yang nekat mengganti jenis kelaminnya dan penampilannya menjadi waria atau banci. Ketiga, orientasi seksual. Beberapa kaum boti mengakui dan menerima dirinya sebagai laki-laki dan tidak berminat untuk mengganti kelaminnya menjadi perempuan. Namun bodohnya, mereka ini lebih suka secara seksual dengan sesama laki-laki. Untuk menentang serta menolak cara berpikir dan penyimpangan mereka, kita tak harus tahu istilah-istilah tentang orientasi seksual dan identitas gender yang saya sebutkan barusan. Kalau sampai ada pendakwa yang malah mengharuskan memahami istilah-istilah barusan terlebih dulu untuk boleh menolak, bersuara, dan mencegah penyimpangan mereka, maka menurut saya ini sangat aneh dan tidak lazim. Kita terlalu banyak istilah untuk ngomong diskriminasi, ngomongin soal boti, ngomongin soal LGBT. Kita tahu nggak sih itu apa? Karena sekarang kan lagi musim orang-orang ngegeruduk boti. Gimana lu bisa main hakim padahal lu sendiri nggak tahu definisi dari LGBT? Diskriminasi, lu tahu nggak apa yang disebut dengan orientasi seksual dan apa itu feminin maskulin? Itu dulu aja. Namanya menyimpang, ya menyimpang dan harus dilarang. Dan kita tak harus tahu istilah persepsi mereka terhadap kebenaran penyimpangan mereka itu. Dalam ajaran Islam, hubungan seksual hanya dibenarkan dalam pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Karena itu, dari sudut pandang syariat, hubungan seksual sesama jenis termasuk perbuatan yang keji, melampaui batas dan dilaknat. Nggak ada keharusan bagi kita untuk mengetahui terlebih dulu istilah-istilah yang mereka buat untuk mencegah penyimpangan mereka. Sebagai orang tua, tugas kita bukan hanya mengenalkan istilah-istilah yang berkembang di masyarakat, tetapi juga membekali anak dengan akidah, adab, serta pemahaman syariat sejak dini, agar mereka mampu membentengi dirinya dari berbagai pemikiran sesat yang merusak di zaman ini.